Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jin merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbuat dari api. Dalam golongan jin juga terdapat golongan jin muslim dan jin kafir. Jin kafir itu biasa kita sebut dengan setan. Jin muslim adalah yang beribadah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jin kafir adalah jin yang menjadi musuh manusia dan selalu menjebak dan menjerumuskan manusia ke dalam keburukan. Selayaknya makhluk hidup yang lainnya, jin juga memiliki tempat tinggal, layaknya kita sebagai manusia. Namun karena wujudnya yang gaib, sehingga kita tidak dapat mengetahui keberadaan mereka. Kendati demikian, sebenarnya kita tidak pernah jauh dari bangsa jin. Mungkin saja mereka berada di sekitar kita dimanapun kita berada. Inilah tempat tinggal bangsa jin. Bicara soal tempat tinggal jin, apakah Anda tahu di mana jin-jin tersebut tinggal? Bisa jadi jin-jin tersebut juga ada di dalam rumah Anda. Dan berikut ini adalah rumah atau tempat tinggal para bangsa jin. 1. Di rumah-rumah. Dari Said Al-Khudri dikatakan Rasulullah SAW bersabda, di dalam rumah terdapat penghuni-penghuni jin. Maka jika kamu melihat sesuatu yang aneh, maka usirlah ia 3 kali. Kalau ia pergi maka biarkanlah. Tetapi jika ia membandel tidak mau pergi, maka bunuhlah. Sebab ia pasti jin kafir. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu rumah orang muslim pun kecuali di atap rumahnya terdapat jin muslim. Apabila ia menghidangkan makanan pagi, maka jin pun ikut makan bersama mereka. Apabila makan sore dihidangkan, mereka jin juga ikut makan sore bersama orang-orang muslim. Hanya saja Allah menjaga dan menghalangi orang-orang muslim itu dari gangguan jin-jin tersebut. Hadis riwayat Abu Bakar, kitab Fathul Bari oleh Ibnu Hajar Asqalani. Ketika jin sering mengganggu suatu rumah tertentu, akan membuat para penghuni merasa ketakutan dan tidak nyaman. Selain membaca doa dan menjaga kebersihan isi rumah, hal-hal berikut ini juga jangan sampai diabaikan agar jin setan tidak mengganggu rumah kita. Kebanyakan dari kita sehabis mengonsumsi makanan yang bertulang biasanya dibiarkan begitu saja dalam waktu yang lama di dalam dapur rumah. Hendaknya kebiasaan ini mulai untuk dihindari. Sebagaimana dijelaskan Ustadz Abdul Somad berikut, karena tulang itu makanan jin, makanya kalau habis makan sup tulang, tulangnya dibuang keluar, jangan dibiarkan di dapur, nanti masuk jin makan, itu makanan dia, ucap Ustadz Abdul Somad. Jadi lebih baik perhatikan lagi isi rumah kita, apakah terdapat tulang atau tidak, agar tidak mengundang jin untuk bersarang di dalam rumah kita. Sebagai tambahan informasi supaya kita terhindar dari gangguan jin, kita juga semestinya harus memperhatikan adab ketika berada di luar rumah. Kemudian selanjutnya yang tidak boleh diabaikan adalah jangan pula meletakkan patung berhala di dalam rumah. Malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dijelaskan pula alasan mengapa tak diperbolehkan mengoleksi patung. Maka kalau ada di rumahnya patung-patung itu tempat jin, buang. Karena apa? Karena patung itu ada jin di dalamnya dan malaikat tidak mau satu majelis sama jin. Dua, di toilet atau kamar mandi. Toilet adalah salah satu tempat di rumah yang dipakai setiap hari oleh setiap penghuni. Mandi, mencuci, bahkan terkadang siapapun berlama-lama di toilet dan melakukan berbagai hal, seperti bernyanyi, membaca, atau tertidur. Tetapi ketahuilah bahwa toilet adalah tempat berkumpulnya para jin. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa iblis ingin memiliki tempat tinggal, seperti Adam AS yang tinggal di bumi. Ya Allah, Adam dan keturunannya engkau beri tempat tinggal di bumi, maka berilah pula aku tempat tinggal, kata iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tempat tinggalmu adalah WC atau kamar mandi atau jamban. Hadis riwayat Bukhari. Oleh sebab itu, kamar mandi pun menjadi tempat tinggal jin dan sebangsanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya tempat buang hajat ini dihadiri oleh setan.
jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi atau WC, maka bacalah doa. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu dan selainnya yang diriwayatkan oleh Ahmad 4-373, Ibnu Majah 296, Ibnu Hibban 1406, Al-Hakim 1-187 dan selainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi atau WC, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan. Lalu dahulukanlah kaki kiri saat masuk toilet dan kaki kanan saat keluar, karena kamar mandi pada dasarnya merupakan tempat yang kotor. Jin memang tidak terlihat, tetapi mereka bisa melihat manusia. Dengan membaca doa tersebut, jin beserta bangsanya tertutup pandangannya sehingga tidak dapat melihat manusia ketika sedang di dalam toilet. Maka sebaiknya jangan berlama-lama di toilet karena itu menjadi tempat yang banyak terjadinya gangguan jin. Tetaplah menjaga kebersihan toilet dan tetap membaca doa setiap masuk toilet. Tiga, di dalam lubang. Rasulullah SAW dalam banyak hadis telah menjelaskan larangan buang air kecil dan buang air besar di tempat-tempat yang menjadi tempat berteduh, di jalan dan juga tempat penampungan air ataupun air yang menggenang. Termasuk juga larangan buang air di pintu-pintu masjid ataupun pekarangan ataupun teras masjid. Selain itu semua ada lagi tempat yang dilarang untuk buang air kecil, yaitu lubang. Rasulullah SAW melarang umatnya kencing ke lubang, sebab dikhawatirkan lubang tersebut menjadi tempat tinggal makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Bisa jadi lubang tersebut menjadi rumah bagi jin ataupun menjadi rumah bagi binatang-binatang seperti semut, ular, dan lainnya. Sehingga dikhawatirkan bila kencing ke lubang itu bisa membahayakan bagi diri sendiri ataupun hewan yang menghuni lubang tersebut. Sebagaimana kitab At-Taghrib wa At-Tahrib dituliskan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, diriwayatkan dari Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu berkata, telah melarang Rasulullah kencing di dalam lubang. Bertanya para sahabat pada Qatadah, apa yang dimakruhkan dari kencing di dalam lubang? Menjawab Qatadah, sesungguhnya lubang itu tempat tinggalnya jin. Hikmah agung tersebut menunjukkan betapa dalam konteks larangan ini, tuntunan Islam sangat memperhatikan detail terkait dengan kesehatan diri sendiri dan makhluk lain. Empat, di padang pasir dan gua-gua. Kita sering mendengar atau melihat bahwa ada orang-orang syirik yang melakukan pertapaan di dalam gua. Ini ternyata karena di dalam gua terdapat tempat tinggal dari golongan jin. Mereka meminta segala sesuatu dari golongan jin. Astagfirullah. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami, para sahabat berkumpul bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba kami kehilangan beliau. Lalu kami cari-cari di lembah-lembah dan kampung-kampung. Akan tetapi kami tidak mendapatkannya. Kami lalu berkata, Rasulullah telah diculik dan disandra. Pada malam itu, tidur kami betul-betul tidak menyenangkan. Ketika pagi hari tiba, tampak Rasulullah SAW sedang bergegas menuju kami dari arah sebuah gua yang berada di tengah padang pasir. Kami lalu berkata, ya Rasulullah, malam tadi kami betul-betul kehilangan engkau. Lalu kami cari-cari ke sana kemari, akan tetapi kami tidak menemukan engkau. Lalu kami tidur dengan sangat tidak menyenangkan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, malam tadi saya didatangi oleh utusan dari kelompok jin. Ia membawa saya menemui kaumnya untuk mengajarkan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. 5. Di dalam air. Iblis atau golongan jin memiliki kerajaan di atas air. Maka tidak heran jika banyak masyarakat yang percaya akan cerita Kanjeng Ratu Nyi Roro Kidul yang dipercaya sebagai penguasa atau Ratu Laut Selatan. Dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya iblis memiliki singgasana di atas air. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad.
6. Di pasar-pasar. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali masuk pasar atau menjadi orang yang paling akhir keluar dari pasar. Karena pasar itu merupakan tempat berseterunya para syaitan. Dan di pasarlah syaitan menancapkan banderanya." Hadis riwayat Muslim. 7. Di masjid-masjid. Jika Anda pernah melihat sebuah penampakan makhluk halus di masjid, maka bisa jadi Anda memang benar-benar melihatnya. Karena di dalam masjid juga terdapat golongan jin-jin muslim. Kadang-kadang juga sering kita jumpai bahwa ada kisah orang-orang yang tidur di dalam masjid, lalu mereka dipindahkan oleh jin saat tidur tanpa sadar. Maka hal itu mungkin saja karena jin-jin memang juga berada di masjid. Terutama jin muslim, mereka juga ada yang tinggal di masjid dan melaksanakan salat di masjid. Dari Abu Saleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa jin telah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, izinkanlah kami para jin untuk ikut melakukan sholat secara berjamaah bersamamu di masjidmu." Maka Allah menurunkan firman-Nya, "Dan sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah, dan janganlah kalian menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah." Quran Surah Jin ayat 18. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dalam tafsir Jalalain jilid 4. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.